Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. What's up? I'm good, sir. I'm good, sir. Great. Nurul, thank you. Hi, Taufan, Nur Aziza, Yudiska, and all of you. Welcome to the ICT in TEFL 5D. I'm very happy that today we can meet again in this first meeting of our materials about technology, ICT, and its urgency in terms of general and also in TEFL. Before we start, maybe we can open this meeting through the reciting of the Quran. Would you mind to recite the Quran, Salsa? Please. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Thank you. Thank you so much for reciting the Quran, Al-Mujadilah. So I hope that you can get the spirit about the verse that we need to be ready for getting and acquiring the language and the learnings especially. Okay, class. Today's meeting, we are going to start our lessons about, as I mentioned before, the ICT. And the terms ICT, the concept of technology, and also the urgency of the ICT. Right. Before we jump to demonstrations, I'm going to show you a little bit about our learning outcomes. Here it is. Can you see the screen? Bisa terlihat Yes, ya? Yes, sir. Okay. ICT and its urgency. English Education Department, FKIP UHAMKA, Cahyokumara M. Hum, 2021. So in this first meeting, your goal is students are able to master the concept or objective urgency of ICT in general, and in particular field of teaching English as a foreign language or TEFL. So this is very crucial before we try to practice utilizing the computer and technology as our tools for teaching and learning stuff. We need to understand a little bit more about, what is technology? What is the ICT? And then after that, you can start to implement it and try the best of it. The indicators for your achievement, this is my responsibility, that there are two indicators that you are going to achieve. First of all, student can analyze the basic concept and the objective of ICT learning in general and the specific context of the TEFL field of science. And then the second one, you can conclude, you can get the point, you can get the extract of learning ICT, especially in terms of the urgency or the crucial thing about the ICT in the terms of presence and the future life. First of all, I'm gonna propose you a question. Find one technology stuff in your surrounding. Ambil kertas lembar tadi, lalu temukan barang-barang teknologi yang ada di sekitarmu. Ambil sekarang, ambil. Cari and show me on your camera. Come on. Yuk, cari barang apapun yang menurut kamu itu technology stuff in your surrounding. Maybe you are in the room right now or in your living room. It's kind of everything. Atau you can show me the technology stuff in your surrounding. Tell me what it is. Okay, I see Nur Aziza. How about you?
iPhone handphone in my surrounding. Can you show me? Can you show us? Yeah, good. Phone, yeah? Right. How about you, Taufan? iPhone headset and keyboard. Headset and keyboard. Nice. Good. Thank you. Thank you, Taufan. I'm gonna give you a little bit information, right? So technology derived from the word techno, which means technique, art of skills, and logos, which means science. Tadi Nurul sudah menjelaskan, ya betul. Teknologi itu kan bisa disampaikan atau bisa dijelaskan sebagai implementasi dari apa yang kita punya gitu, scientific knowledge, kemampuan, skills. But the question is, apakah hanya itu? Tidak ya. Jadi yang kalian tadi sampaikan tadi, yang kalian tadi sudah cari, itu baru kategori sebagai alat. So that's a basic mindset a person or someone who, for example, ada orang yang nanya nih, teknologi apa sih? Komputer, alat, mesin, mobil. But actually itu betul. Tapi according to the SEC 2006, there are 3 characteristic of technology. Jadi teknologi itu sebenarnya bukan hanya alat. Memang yang paling famous itu alat. Contohnya transportasi. Ini mobil zaman dulu ya. And then berubah menjadi sekarang. Artinya gini loh. Zaman dulu ada mobil nggak? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Belum ada, Sir. Orang dulu kalau berpergian gimana? Maksudnya transfer from one place to another place. Kaki kuda mungkin. Sebelumnya lagi lebih jalan ekstrimnya kaki. Jalan kaki, right? On foot. Lalu jalan kaki, abis itu menggunakan animal kan? Help. Ada horse, mungkin camel atau lain-lain. Lalu diciptakanlah alat ini, mesin yang bisa menggerakkan suatu benda. Ya maksudnya bagian parts of body. Maka lahirlah mobil. Tapi mobilnya juga masih kayak gini ya. Lalu tiba-tiba, voila, sampai sekarang ada Lamborghini. Ini merupakan hasil pemikiran tadi. Pemikiran, ya kan, skill, dan lain-lain, sehingga bisa menciptakan alat ini. Gitu loh, jadi ini teknologi ya. Bahkan sebelum kesini pun ini udah teknologi. Cuma ini teknologi yang old, ini yang baru kan gitu ya. Nah ternyata teknologi bukan hanya sebuah alat. Dia juga bisa sebuah aturan. Kan apapun yang bisa menjadi perubahan. Something new. Zaman dulu misalnya aturan, ini maksudnya rules saja ya, contoh misalnya aturan pakaian. Lihat zaman dulu ya, old schools, misalnya in western culture, kalian lihat kalau zaman dulu atau di Belanda zaman kita belajar sejarah, pakai wig-wig gitu ya. Pernah ingat nggak dulu? Lihat di film mana atau film, for example, apa tuh, yang bajak laut itu, Pirates of Caribbean, ini kan pakai begini-gini, ini untuk menandakan dia ini ya, derajat ya, atau emang kulturnya seperti itu, aturannya maksud saya, rulesnya. But nowadays, ini berubah ya, ini old school. Sekarang menjadi fashionable, yang istilahnya bahasanya lebih fashionable. Dan fashionable ini juga berubah lagi ya, mungkin ada yang tema spring, tema summer, begitu. So this is what we call as a technology, something tech, high tech, sesuatu yang baru. Karena teknologi itu artinya sebenarnya bukan hanya alat, tapi bisa aturan juga. Dan yang ketiga adalah according to the SEC, termasuk juga sistem. Gitu, sistem. Jadi for example, school system zaman dulu kan mungkin nggak pakai teknologi ya, sistemnya misalnya bagaimana nih, duduknya satu-satu, misalnya nggak melingkar gitu, nggak use circle, something like that. And then berubah menjadi begini, menggunakan ini, lalu belajarnya setengah hari, termasuk sistem belajar daring kita. Ini termasuk adalah new technology. Dulu belajarnya kan di kelas aja ya, kalian pakai PPT, sekarang pakai Zoom, this is a new one. Siapa di sini yang pernah kepikiran akan menggunakan Zoom atau live meeting conference begini untuk belajar? Nah makanya kelas, orang-orang yang mencipta itu dia harus ada masalah dulu, harus ada something, ya kan? Misalnya kayak Gojek tuh, Gojek bisa ada karena ngelihat masalah, case. Oh kasihan ya, apa namanya, yang pekerja-pekerja ojek di pangkalan itu kan
pendapatannya kurang, nggak menentu. Terus kita juga pengennya kan yang lebih mudah ya, nggak harus jalan dulu ke pangkalan, kita bisa panggil. Lahirlah Gojek itu, dibuatlah sebuah sistem secara online, lalu dibuat dengan aplikasi, jadi sistem juga, alat juga, aturan juga kan, harus pakai protokol ya kan, harus pakai helm, harus pakai dulu kan pakai itu apa namanya, yang penutup kepala, harus pakai masker ya kan. Jadi Gojek itu menggunakan 3 sistem ini. Now the question is, have you ever heard the term of ICT? Tadi kan teknologi nih. Tiba-tiba sekarang ada ICT. What is ICT, Hanifah? Teknologi tapi dikolaborasiin buat belajar gitu, Sir, mungkin. Alright, teknologi dikolaborasikan untuk belajar. Biasanya buat main ya? For playing game. Okay, how about the other? Thank you, Hanifah. How about the others? Yudis, maybe? Have you ever heard the term of ICT? Ada teknologi, ada ICT nih. Apa ini? Yes, I'm with the previous answer. Perhaps ICT is like a technology, but the use of it is more wider, like to deliver an information or something like that, sir. Good, thank you. To deliver information, that's the key role. Itu yang penting. More. Ada yang lebih solid, lebih jelas gitu, maksudnya lebih kuat, lebih lengkap. How about Nida? Wanna say something? Yes, sir. How about you? I think ICT is generally defined as technology functioning to support the process of conveying information and communication. Good. Give applause for Nida. Yeah, thank you. It's very complete, melengkapi penjelasan dari Hanifah dan dari Yudiska. Good. Okay, class. Thank you. After you understand about the concept of technology and the ICT, before you understand about the urgency of ICT in terms of teaching English as a foreign language, I have 3 cases of problem of ICT utilizations in TEFL. Maybe you have already heard about this issue. First of all, in terms of ICT utilizations in TEFL, ceritanya kalian mau pakai nih ICT sekarang ya, apapun itulah, teknologi ya, internet, terus software ya, apapun yang ada di komputer. Tapi ketika ingin diajarkan di sekolah ada masalah. Yang pertama adalah first, remote area with minimum facility and internet connection. Ternyata kalian mengajarnya di daerah terpencil. Fasilitasnya kurang, internetnya mungkin lemot, terus bisa jadi listriknya nggak ada. Nah, seperti itu. Ya, ada isu nih. Lalu yang kedua, in order to apply the utilization, ada aplikasi nih, ada software, ada pokoknya teknologi yang keren buat ngajar. However, ternyata kamu tidak bisa pakai atau teachers lack of ICT competence. Ternyata, aduh kok nggak bisa pakai ya? Ada juga nih masalah kedua. Dan masalah yang ketiga adalah budget and security. Again, ada lagi nih aplikasi, software, there are some softwares yang keren banget nih buat ngajar bahasa Inggris, misalnya aplikasi Grammarly atau aplikasi apapun. Tapi ternyata dia berbayar, budget, ada biayanya mahal gitu ya. Terus berikutnya adalah security-nya, ternyata sekuritasnya juga berbahaya buat laptop kamu. Misalnya kan kita nggak tahu keamanannya dan lain-lain. So this is the issues that I'm proposed to you. I give you the instruction. I would like you to first select one of 3 cases or problem previously. Pilih salah satu kasus ya.
dari 3 yang tadi atau masalah. And then identify the cases or the problem. Coba identifikasi kasus itu. Cari apakah itu benar terjadi di internet, cari di mana gitu. Situasi ini apakah benar ada di Indonesia yang nggak ada listrik atau internetnya lemot dan lain-lain, cari. Lalu within peer or group or individual work, try to put some analysis, why did it happen and who needs to be blamed. Mungkin karena kondisi kita Zoom, kalian melakukannya individu saja ya. Kalau misalnya kita in the real face-to-face learning kan bisa dengan teman sejawat, dengan teman sebangku ya, atau teman di satu orang, atau dengan grup juga, 3 up to 4 members. Tapi karena kita Zoom, jadi mungkin individual work saja. Try to find or try to put some analysis. Kira-kira, kalau masalah itu terjadi kenapa ya bisa begitu ya? Itu siapa yang salah? Jadi cari tahu dulu nih. Coba dari masalah ini nih, ini kalau yang remote area with minimum facility ini kenapa bisa begini? Kenapa bisa terjadi? Siapa yang salah? Gitu. Jadi silakan diuraikan problem ini. Ini juga kira-kira kalau guru nggak bisa pakai ini siapa yang salah? Terus kenapa sih kok bisa begitu? Apa yang kurang? Termasuk juga budget dan security, itu salahnya di mana? Baru setelah itu find solution. Cari solusinya. Kira-kira seperti apa solusi yang bisa kamu tawarkan? Oh, kalau kamu ada di kondisi itu, atau kamu menjadi pemerhati itu, pemerhati tentang pendidikan dan masalah yang ada, what is the best solutions that you can share, that you can give to us, sehingga nanti kita bisa ajukan dan carikan jalan keluar. Is that clear enough? Jelas? I give you 5 minutes to think about it, and then I will call one by one to give the elaboration, explanations, or argument about the problem. Okay? Clear enough? Jelas? Right. Let's go. Oke. 3 menit lagi, sabar dulu. Sebentar ya. Okay, that's enough. 5 minutes that you have already tried to identify and think or analyze about the problem or the cases. I think menurut saya mungkin gini Sir ya, karena kita di daerah terpencil dan teknologinya itu terbatas, mungkin kita perlu berpikir lebih luas dan tidak berkutat pada atau bergantung dengan teknologi. Mungkin kita bisa merubah pola pikir kita dengan belajar menggunakan media alam seperti pembelajaran luar ruangan, atau contohnya bila kita belajar terkait IPA dan tidak ada buku, mungkin kita bisa langsung pergi ke alam, mungkin melihat contoh variasi tanaman atau hewan dan lainnya, Sir. Dan begitu dengan pembelajaran lainnya. Dan untuk guru yang sekiranya kurang terkait IT dan daerah terpencil, mungkin rada susah juga untuk mendapatkan pembelajaran atau upgrade skill IT-nya gitu, Sir ya. Dan untuk yang di blame dari sini saya mengambil sisi netral ya, mungkin pemerintah sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun apa daya karena daerahnya juga terpencil dan akses keluar masuk cukup sulit. Tapi setidaknya kedua belah pihak sudah berusaha semaksimal mungkin, Sir. Good, thank you. Thank you. Wonderful opinion and argument about the case. Thank you. Next. And the second one, case berikutnya adalah tentang teacher lack of competence. Walaupun tadi dari singgung sama Jailani juga. Kalau untuk solusi, mungkin pemerintah harus mempunyai banyak program, khususnya untuk pelatihan dalam pelatihan teknologi untuk para guru-guru. Nah, kebetulan
Yang saya amati di sekitar saya kan banyak juga ya Ustaz, guru-guru gitu, sekolah saya sendiri gitu. Mereka sering banget mengadakan workshop yang melatih gurunya itu untuk tanggap teknologi gitu. Jadi mereka diajarkan untuk membuat Google Form atau kayak video pembelajaran gitu, Sir. Jadi menurut saya sekolah-sekolah itu sebenarnya udah banyak ngasih fasilitas untuk gurunya sendiri tentang bagaimana sih agar guru ini tidak gagap teknologi gitu, Sir. Good, thank you. Mungkin pendapat saya, Pak, melakukan praktik nyata secara langsung. Jadi ketika guru nih mendapatkan pelatihan seperti cara membuat video pembelajaran atau apapun itu langsung diaplikasikan ke pembelajaran di kelas, Pak, agar nantinya guru lebih paham dengan teknologi yang digunakan dan juga nggak cepat lupa gitu, Pak. Good, thank you. Selain itu mungkin Laila punya ide? Langsung dipraktekin nih kalau kata Andini. Let's do the practice. Jadi kalau saya sendiri gini, Laila lagi mungkin biar saya tambah kuat ICT-nya, what will you do? Mungkin ini sih, Sir. Ini ICT untuk guru-guru yang kurang kompeten segitu ya, Sir? Iya, bisa juga dari sudut pandang Laila, misalnya Laila in the next nanti. Sama sih, Sir, ada praktik nyatanya. Terus kalau misalnya emang butuh bantuan secara langsung, mungkin ada kayak bantuan yang terkhusus secara personal gitu. Kalau misalnya kita sendiri, contohnya yang kurang mantep atau kurang kuat di ICT-nya, berarti kita butuh bantuan secara langsung personal gitu. Kita yang berinisiatif untuk bertanya gitu atau minta bantuan. Tapi kalau misalnya untuk kayak guru-guru yang kurang memadai dalam hal itu, kurang ada kemampuan di bidang itu, mungkin ya harus ada bantuan secara langsung personal ke guru tersebut gitu sih, Sir. Great. Jadi kalau misalnya untuk budget yang nggak mencukupi, tapi yang security-nya itu mahal, kalau menurut saya sih solusinya jika budgetnya itu tidak mencukupi, tapi untuk security-nya itu mahal, kalau untuk menurut saya sih kita sepertinya bisa melakukan kolektif, kita bisa meminta bantuan kepada teman, kepada keluarga, atau kepada kolega. Kita bisa meminta tolong kepada mereka untuk membantu kita dalam security yang kita tidak mencukupinya. Seperti itu, Pak. Okay, thank you. So from what we have learned, that the problem in using ICT, ya, for teaching and learning adalah seperti tadi ya, 3 case yang mungkin terjadi, dan bisa jadi ke depan you will find another cases and problem that might happen to you in terms of applying this technology, especially for teaching TOEFL ya, apalagi untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sangat perlu kelas menggunakan teknologi ICT khususnya, yang mau itu menggunakan komputer, mobile phone, atau menggunakan internet. Jadi perlu banget nih kalian terus mengupgrade dan bisa up to date. Ya, kalau ada masalah selesaikan dan cari solusi. Ya, kayak tadi contohnya. Okay, I think you are really understand and you have done learning about the concept of technology. You have learned about the ICT, what is ICT, and then you have got conducted the discussions about kalau masalah penggunaan teknologi itu pasti ada loh. Nah, contohnya 3 tadi yang sudah kalian urai, analisis, dan carikan solusi. Let's meet again next week. And we are going to continue our lesson about improving your ICT skill in terms of Microsoft Office. I thank you. Stay healthy and stay safe. Salam untuk keluarga di rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. So much, sir.